Kita akan bahas contoh soal yang ada di diktat. Yang nomor 1, sebuah benda tercelup. Jadi yang nomor 1, dia ada benda, ilustrasinya saya ulang gambarnya ya. Kira-kira begini. Dia bendanya masukkan dengan kondisi benda yang masuk adalah 0,8 dari volume benda semua. Ini tidak lain adalah VBF, volume benda yang masuk ke dalam fluida. Kemudian kalau kita lihat di gambar, maka dia berada dalam kondisi setimbang, yakni antara berat benda yang berarah ke bawah itu sama dengan gaya dorong ke atas oleh fluida. Nah, kita lihat soalnya, jika volume fluidanya adalah 1,8. Di sini rho-nya ya. Rho fluida adalah 1,5 gram per sentimeter kubik. Kemudian volume bendanya adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida 0,8 volume benda. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah massa jenis bendanya berapa. Karena dia berada dalam kondisi setimbang atau dia mengapung, seperti yang ada di sini nih, berat bendanya mengapung, berarti WB sama dengan FA. Maka kita bisa mulai dari rumus itu. WB atau berat benda sama dengan gaya apungnya. Ini kemudian WB itu apa rumusnya? M benda kali Q. FA itu rumusnya yang sudah kita bahas sebelumnya, ini rho F VBF kali Q. Rho F VBF kali Q. Kemudian MB ini kan massa itu tidak lain adalah rho kali V. Ini rho benda, V benda, ini G sama dengan rho fluida, volume benda yang masuk ke dalam fluida kali gravitasi. Karena sama-sama punya gravitasi, maka ini bisa kita coret. Itu. Kemudian kita lihat rho benda kali V benda sama dengan rho fluida itu adalah 1,5 kali VB. VB itu adalah 0,8, VBF adalah 0,8 VB, maka kita tuliskan 0,8 VB. Di sini ada VB, di sini juga ada VB, maka kita bisa coret. Tinggal rho B sama dengan 1,5 kali 0,8, tidak lain adalah 1,2 gram per sentimeter kubik, atau boleh juga kalau dijadikan kilogram 1,2 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis benda adalah 1,2 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Saya geser dulu. Contoh nomor 2.
berapa volume batu yang dimasukkan dalam air laut jika massa air laut yang dipindahkan batu adalah 2 kg. Di sini diketahui G dan diketahui rho atau massa jenis air laut. Nah, sebenarnya di sini kalau kita buat diketahui, M-nya sudah diketahui, M benda, yakni 2 kg. Kemudian G-nya juga sudah diketahui, 10 meter per sekon kuadrat, dan rho fluida sudah diketahui 1025 kg per meter. Yang ditanyakan adalah volume bendanya yang masuk ke fluida ini berapa. Maka kita bisa ikuti langkah yang ada di buku, bahwa kalau kita lihat di sini ada volume, atau boleh juga kita pakai cara yang lain, misalkan begini, volume benda yang ditanyakan berapa, maka kita pakai W. Jadi di sini kita tuliskan berat benda sama dengan gaya Archimedesnya, sama dengan rho fluida kali volume benda yang masuk ke dalam fluida kali G, ini W-nya. Yang ditanyakan VBF, volume benda yang masuk ke fluida, maka W dibagi rho F kali G, sama dengan W itu adalah M kali G, M kali G dibagi M benda ya, kali rho F, rho F kali G. Di sini ada G, maka kita bisa coret G-nya, coret, tinggal 2 kg dibagi 1025 sama dengan, di sini sudah dihitung 0,0019 meter. Jadi volume batu yang masuk ke dalam air adalah 0,0019 meter kubik. Demikian untuk contoh soal dari hukum Archimedes. Sedikit saya tambahkan, kira-kira untuk apa sih hukum Archimedes itu? Nah, kalau kita melihat penjelasan yang di video pertama tadi, maka sebenarnya di sini kita bisa, kita bisa mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Dari gimana caranya? Ya tinggal kita masukkan volume benda yang kita masukkan bendanya ke dalam cairan yang sudah ada skala ukurnya, maka tinggal kita lihat sebelum batunya masuk volumenya berapa, ketika batunya dimasukkan volumenya jadi berapa, maka akan ketahuan penambahannya berapa. Nah, penambahan itulah yang bisa kita pakai atau menunjukkan volume bendanya berapa. Lantas kalau volume sudah diketahui, bagaimana? Kalau volume sudah diketahui, massa kita timbang, maka kita juga bisa memperkirakan berapa massa jenis benda tadi. Kalau massa jenisnya diketahui, maka kita bisa menebak kira-kira material ini benda apa gitu. Kira-kira gitu. Jadi salah satu manfaat sederhananya misalkan adalah kita bisa mengetahui volume benda yang bentuknya tidak beraturan, kita juga bisa menebak massa jenis bendanya itu berapa, dan kira-kira benda tadi terbuat dari atau merupakan benda yang mengandung unsur apa saja. Kira-kira itu gambaran bagaimana penerapan hukum Archimedes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.